warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita dapat berkumpul di ruangan sederhana ini untuk mengimplementasikan budaya positif yang akan saya sosialisasikan kepada rekan-rekan teman sejawat TK Dharma Wanita Persatuan Brengseng Lampung. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah J, calon guru penggerak angkatan 7, asal TK Dharma Wanita Persatuan Brengseng Lampung. Mewujudkan budaya positif pada satuan pendidikan yang berpihak pada murid dengan fasilitator Abbas Khairahmat dan pengajar praktek Ristika Ayuni. Kita yang awal pertama di sini arti budaya. Kita tahu budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti bahwa budi atau akal, sedangkan dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan kata kultur yang berasal dari bahasa Latin atau color yang mengolah, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Kemudian eksplorasi konsep budaya positif di sini ada beberapa yang akan nanti saya jelaskan mengenai satu, perubahan paradigma stimulus respon lawan, kemudian arti disiplin, dan tiga, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, teori kontrol atau 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon. Yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman bagi anak murid, sehingga murid itu dapat berpikir, bertindak, menciptakan, serta mereka merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lalu kemudian di sini ada stimulus respon, respon tentang dunia. Kemudian di situ ada teori kontrol tentang dunia. Yang pertama bisa kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama, namun di teori kontrol tentang dunia, realitas dan kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi yang kontrol teori tentang dunia itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang kalau yang di teori kontrol tentang dunia, memang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena setiap
Kemudian yang selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Walaupun itu perbedaan, ada kekurangan, tapi di situ kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di sini di bawahnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kesalahan yang di sini perilaku yang dibuat oleh setiap orang itu dianggap suatu kesalahan. Yang di teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun dia ada satu kesalahan, pasti dia mempunyai satu tujuan, apa yang akan dia lakukan, maka dia melakukan kesalahan tersebut. Terus yang stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan itu hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau yang di teori kontrol tentang dunia itu kita yang mengontrol diri kita sendiri, baru kita dapat menggerakkan orang lain untuk mengontrol orang lain. Tapi kalau yang di stimulus respon tentang dunia, orang lain yang bisa mengontrol saya. Jadi kita mengikuti peraturan orang lain, kita mengikuti kontrol orang lain, kita dikendalikan oleh orang lain. Padahal seharusnya kita mengontrol diri kita sendiri, kita dari dalam diri kita sendiri. Kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teorinya Anda bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu di sini model berpikir menang atau kalah. Kemudian model berpikir menang dan menang. Yang selanjutnya, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Jadi kita sebagai guru pendidik itu menuntun murid kita ke arah yang lebih baik dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, yang artinya kita menumbuh kembangkan budaya positif sejak dini di sekolah kita masing-masing agar tercipta perilaku yang baik di kemudian hari nanti. Sebagai pendidik, tugasnya kita sebagai membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dapat melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Berikut 3 motivasi perilaku manusia menurut Diary Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi peserta didik dalam melakukan kesalahan itu dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, yang pertama-tama kita lakukan adalah menciptakan dan menyepakati kesepakatan keyakinan kelas atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Di sini kita membuat
di dalam kelas. Contohnya kalau di satuan pendidikan PAUD atau TK itu kita membuat aturan berdoa dengan tertib, berbicara bergantian seperti itu. Terus itu diyakini disepakati menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana yang membuat itu warga yang ada di kelas, guru dan anak-anak peserta didik yang ada di dalam kelas yang disesuaikan dengan lingkungan kelas dan kondisi kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan prinsip-prinsip universal, nilai-nilai kebajikan yang ada pada lingkungan kelas, warga kelas serta guru yang ada di dalam kelas. Baru nanti kita sampaikan kepada kelas lain dan sekolah yang ada di sekolah, lingkungan sekolah kita. Suatu keyakinan akan lebih baik memotivasi seseorang dari dalam. Jadi dari dalam intrinsik anak itu sendiri, bukan karena dorongan atau paksaan dari orang lain. Seperti itu. Jadi untuk menggerakkan orang lain itu artinya kita menggerakkan diri kita sendiri. Jadi untuk memotivasi anak itu melakukan membuat suatu keyakinan atau keyakinan kelas itu kita ajak bersama-sama di dalam kelas, kita berikan motivasi apa yang harus mereka lakukan, dan kemudian guru meminta murid yang ada di kelas menuliskan aturan-aturan kelas tersebut. Kita buat bersama apa yang harus kita lakukan dan kita susun bersama, kita sepakati. Setelah kita sepakati baru nanti kita pasang di dalam kelas supaya anak-anak itu selalu mengingat keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Next. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan kepada murid biasanya berupa fisik atau verbal. Itu sangat menyakiti murid itu sendiri, apalagi dengan perbuatan atau kata-kata yang kasar. Itu benar-benar membunuh karakter anak sejak dini. Untuk itu kita diberikan disiplin sebagai untuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang atau nilai-nilai kebajikan tadi. Penghargaan yang kita berikan pada murid juga merupakan hukuman apabila hal tersebut dilakukan secara berulang dan jangka panjang. Dihukum oleh penghargaan. Murid akan melakukan nilai kebajikan bukan karena motivasi intrinsik, tapi dari motivasi ekstrinsik, tetapi karena ingin mendapat penghargaan dan tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Menurut Alvin Cohn, Kunis Bayreuth 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensial untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Cohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini penghargaan
dari dalam diri sendiri. Jadi boleh kita menggunakan reward atau penghargaan, tapi itu bukan semata-mata untuk anak itu cerah atau anak itu bergantung pada penghargaan itu. Karena nanti ketika anak itu bergantung pada suatu penghargaan atau imbalan yang akan kita berikan pada apa yang dia capai, nanti maka anak itu ketika dia tidak bisa mendapatkan penghargaan tersebut atau dia tidak mencapai apa yang kita inginkan, maka anak itu akan kecewa dan anak itu akan merasa sakit hati dan anak itu akan tidak mau melakukan apa yang kita inginkan lagi. Makanya untuk membuat anak itu supaya tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan, kita adakan motivasi dari dirinya sendiri dulu. Jadi kita bangun motivasi intrinsik kita supaya anak itu tergerak sendiri, anak itu menyadari sendiri nilai-nilai yang ada pada dirinya, karakter dan perubahan yang ada pada dirinya itu terbangun dari sejak dini, sehingga kita lebih mudah lagi untuk membuat mereka itu menyadari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian di sini beberapa jenis penghargaan. Penghargaan tidak efektif dalam arti kata itu tadi, karena kita contohnya anak murid peserta didik kita, jika kita memberikan penghargaan itu tidak selalu efektif, karena penghargaan itu dapat membuat anak itu menjadi merasa kalau kita nggak dapat imbalan, kita nggak menang, kita nggak dapat penghargaan. Makanya anak itu terkadang jangan selalu diberikan penghargaan, karena itu juga tidak efektif dalam pembelajaran. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini juga penghargaan bisa merusak hubungan antara teman sejawat, bisa peserta didik bisa. Contoh peserta didik kita, misalnya dia yang berteman A dan B, misalnya dia mau memenangkan suatu perlombaan. Ketika yang A menang dan kita memberikan penghargaan, maka yang B merasa, wah aku gagal dan aku nggak mau lagi melakukan itu. Tapi yang peserta didikannya itu merasa sombong bahwa dia, wah aku diberi penghargaan sama guru, aku bisa lebih bagus lagi dan seperti itu, sehingga dia tidak mau berteman dengan anak yang tadi tidak bisa apa-apa menurut yang peserta didik yang satunya. Itu juga merusak hubungan. Begitu juga dengan rekan sejawat. Wah dia bisa ikut itu, aku nggak diajak, aku cuma jadi guru kelas. Kan itu bisa menimbulkan rasa iri dalam hati teman-teman atau peserta didik yang merasa rendah diri. Jadi penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu penghargaan merupakan suatu hukuman. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya penghargaan dan hukuman yang telah kita bicarakan tadi di awal itu sebenarnya 5 dasar kebutuhan manusia yang sedang kita cari. Kita kadang hanya 1 atau 2 yang kita dapatkan 5 kebutuhan dasar tiap manusia. Cuma itu harus 5 kalau sudah terpenuhi, maka akan lebih baik lagi nanti ke depannya. Menurut teori Maslow beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka.
Teori ini disebut dengan teori hierarki kebutuhan Maslow atau teori Maslow. Yang ada 5 kebutuhan yang harus 5 dasar kebutuhan manusia yang harus kita penuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Di sini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasus, semua kasus di sini saya yang terjadi di sekolah dasar. Di sekolah dasar, ketika ada anak yang selalu minta bekal makanan temannya. Di TK juga seperti itu. Di kelas saya, di kelas B terutama, ada beberapa orang, salah satu anak peserta didik yang memang jarang membawa bekal. Jadi dia suka meminta makanan kepada temannya yang membawa bekal dengan alasan karena dia sudah sarapan dari rumah, dengan alasan orang tuanya sibuk, mama kerja, ayah kerja, jadi tidak dibawakan bekal makanan di sekolah. Jadi dia meminta kepada temannya untuk meminta bekal makanan untuk temannya. Nah, di sini merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima, love and belonging, termasuk di dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya kebutuhan dasar kasih sayang ini yang diterima sangat tinggi, ingin disukai dan diterima oleh orang lain di lingkungan dengan baik. Nah, contoh di sini kasusnya ketika seorang anak membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari temannya, guru maupun orang tuanya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang. Ada yang beberapa anak peserta didik, contohnya ketika dia masuk sekolah, yang pertama-tama dia lakukan bercerita kepada gurunya, karena di rumah dia kekurangan kasih sayang atau kurang diterima dengan keluarganya. Karena satu alasan kondisinya di rumah ibu bapaknya bekerja, sudah lelah dengan pekerjaannya, kemudian ditambah pulang ke rumah, kadang melihat anak ingin bermanja-manja, tapi orang tua sudah merasa lelah duluan. Untuk itu dia membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima dengan gurunya di sekolah. Dia dengan bercerita, kemarin mama aku pergi ke sana, aku sendirian di rumah. Kemudian aku mengerjakan tugas bersama kakakku, mamaku belum pulang sampai sore, seperti itu ya. Nah, kebetulan yang ketiga, kebebasan atau freedom. Biasanya ini kebebasan ini di peserta didik di rata-rata membutuhkan di SMP, di sekitaran fondasi SMP, karena dia menginginkan pilihan, dia membutuhkan kebebasan, mencari jati dirinya dia. Oh, aku ini mau seperti apa sih? Oh, teman aku maunya seperti ini, aku mau bergaya seperti ini. Dia mencari kebebasan di luar, bukan sebagai kita orang tua kita mengarahkan agar anak itu lebih baik arahnya. Maksudnya dia kebebasan mencari sesuatu yang ingin dicoba-coba, tapi coba-cobanya dalam arti yang positif. Kita mengarahkan sebagai orang tua dan guru juga di sekolah mengarahkan yang lebih baik. Di sini anak-anak agar dia dapat mengekspresikan diri dia secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Untuk kasusnya, anak selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan paksa mengambil bekal milik teman-temannya. Itu dia merasa
kebebasan di rumahnya karena setiap hari diberikan ibunya menu, tapi mungkin menunya itu yang dia tidak inginkan. Jadi dia merasa mencari kebebasan di luar dengan mengambil makan bekal temannya seperti itu. Yang kemudian yang keempat adalah kesenangan atau fun. Nah di sini ini kalau kesenangannya anak-anak suka bermain, ini fondasi di TK atau PAUD. Karena pada dari fondasi ini kesenangan atau fun juga ada anak-anak yang memang membutuhkan bermain, walaupun udah dewasa SMA dia suka bermain, dia malah tidak memikirkan belajar di sekolah, cuma dia memikirkan bagaimana bermain dengan teman-teman, karena dia suka bermain dan sangat bermain dengan secara langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan, sehingga mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, contohnya kalau anak-anak mereka membuat sesuatu yang mengoleksi barang serta bercanda dengan teman-temannya. Kemudian penguasaan atau power. Penguasaan di sini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui prestasi yang telah dia dapatkan. Kita di penguasaan ini, kebutuhan dasar ini dia ingin mencapai dihormati atau didengarkan. Jadi anak-anak itu butuh sesuatu yang harus mendengarkan, ya makanya dia membutuhkan rasa kasih sayang tadi, kebutuhan dasarnya. Karena tidak terpenuhi di rumah, dia meminta di sekolah kepada gurunya seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang pertama posisi kontrol penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi dengan peraturan-peraturan yang memang banyak banget, sehingga anak-anak merasa jenuh dengan peraturan-peraturan yang ada. Kata-kata penghukum biasanya seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja kamu salah, seperti itu. Jadi guru atau pendidik yang menjadi seorang penghukum, posisi kontrolnya itu kan biasanya dia bernada suara tinggi, ciri-cirinya bahasa tubuhnya, matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk atau menghardik seperti itu. Itu biasanya ada yang kayak ibu-ibu atau bapak-bapak, yang paling bapak-bapak kebanyakan ya, mungkin kalau di TK tidak, di SD mungkin ada beberapa saja, tapi kebanyakan itu di SMP, SMK atau SMA biasanya seperti itu. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah di sini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut dari yang tadi. Yang tadi penghukum suaranya tinggi, keras, menghardik-hardik, menunjuk-nunjuk. Namun kalau di sini pembuat rasa bersalah, dia itu lebih suaranya lebih lembut. Jadi merasa anak itu nanti menyadari bahwa aku salah ya, jadi dia merasa terbebani dengan kesalahan-kesalahan dia. Ini kata-kata yang biasa dipakai, Bapak sangat kecewa sekali
ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu nak. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah seperti ini. Biasanya kalau kita di satuan PAUD biasanya misalnya contohnya, Naila, kamu kok membuang sampah sembarangan sih nak? Coba kalau mama kamu tahu kamu buang sampah sembarangan, ayo. Nah itu sudah membuat kata-kata membuat anak itu merasa bersalah. Nah itu posisi kontrol yang membuat merasa bersalah. Jadi seorang guru posisi kontrolnya membuat rasa bersalah terhadap peserta didiknya. Nah, selain ciri-cirinya posisi kontrol ini adalah dia tadi bersuaranya memelas, halus, sedih, serta bahasa tubuhnya merapat pada anak. Jadi merasa anak itu benar-benar merasa bersalah. Gitu. Jadi posisi kontrol ini tidak bagus juga di satuan pendidikan karena dia membuat anak itu merasa salah dan anak itu merasa terbebani dengan kesalahan yang dia perbuat. Kemudian posisi kontrol selanjutnya yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau positif. Jadi dia bisa bagus atau bisa tidak. Dia saling berkaitan dan mempengaruhi juga. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya nak. Jadi anak itu merasa, oh iya teman aku. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini atau bantuan ibu, coba nih. Ayo anak ibu guru kemarin udah ibu bantu, masa sekarang nggak mau bantu ibu guru lagi. Nah dia merasa itu teman aku, jadi bapak itu merasa oh ibu itu teman aku. Di ciri khas posisi kontrol teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, makanya menatap anak tersebut sehingga anak itu merasa bersalah dan mau melakukan apa yang disuruhnya karena oh itu teman aku, guru itu teman aku. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir posisi kontrol manajer. Posisi kontrol memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya seperti ini kata-katanya. Peraturannya apa nih ibu guru? Terus apa yang telah kamu lakukan? Terus ada sanksi dan konsekuensinya tidak? Seperti itu. Nah itu kata-kata yang biasa dipakai sebagai posisi kontrol pemantau. Kemudian cirinya dengan ada suara datar, bahasa tubuh yang formal, terus itu dia tidak tidak memisahkan hubungan pribadi. Dia tetap oh ini posisi dia sebagai menjalankan posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah dibuat peraturan-peraturan sebelumnya. Kemudian yang posisi kontrol kelima, di sini ada manajer. Posisi terakhir ini posisi manajer yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menempatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian kata-kata yang biasa dipakai di posisi kontrol manajer yaitu apa yang kita yakini anak ibu guru, terus apakah kamu meyakininya, kemudian jika kamu meyakininya
Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu nanti kata-kata itu, posisi itu membuat anak itu menyadari kesalahan yang dia lakukan dan dia merubah kesalahan tersebut dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan dari luar atau dari guru sendiri. Nah, biasanya tugas manajer ini mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, namun mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik lagi. Jadi ciri posisi kontrol sebagai manajer adalah nada suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat pada murid, sehingga murid merasa bahwa saya disayangi oleh guru, bahwa apa yang telah saya lakukan itu bisa dia sadari kesalahannya dan dia dapat memperbaiki secara sadar dengan nilai-nilai yang telah dia lakukan dan kesalahan apa yang telah dia lakukan dapat dia perbaiki di kemudian hari. Nah, di sini tadi 5 posisi kontrol tersebut berhubungan dengan segitiga restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004, restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memberikan tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi guru lebih menggunakan kalimat semua orang akan, contoh kalimat yang biasa dipakaikan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ibu di sini tidak menyudutkan kesalahan anak ibu, tapi bagaimana guru memberikan suatu kejelasan kepada anak tersebut. Langkah restitusi yang kita kenal ada: 1, menstabilkan identitas, menanyakan bagaimana apa yang dia kesalahan tersebut dia lakukan karena apa latar belakangnya. Kemudian validasi tindakan, apa yang kita harus lakukan setelah kita tahu kesalahan anak tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dan kita kesepakati bersama, itu yang telah dilakukan ibu seperti apa dan bagaimana memperbaikinya, seperti itu. Di sini ada contoh segitiga restitusi kasus Ananda Ojang terlambat datang ke sekolah. Bapak ibu-ibu sekalian, baik kita menyimak video contoh segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap Ananda Ojang terlambat datang ke sekolah. Karena Ananda Ojang suka bermain HP mamanya sehingga sampai malam hari, seperti itu. Dah.
menyaksikan video tentang segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelompok B mengenai kasus Ananda Ojan terlambat datang ke sekolah. Di sini Ananda Ojan, mengapa dia datang terlambat ke sekolah? Setelah saya menstabilkan identitas, menanyakan mengapa Ananda Ojan datang terlambat ke sekolah ketika jam pelajaran sedang dimulai. Ananda mengatakan kepada saya bahwa dia terlambat ke sekolah karena tidurnya kemalaman. Nah, di sini kita sebagai pendidik, sebagai guru kelasnya, kita menanyakan bukan membuat dia untuk melakukan merasa bersalah karena dia terlambat, tapi kita ingin mengetahui mengapa dia datang terlambat seperti itu. Nah, dia dengan apa yang telah dia lakukan, dia menjelaskan secara terinci bahwa Ananda terlambat karena tidur kemalaman dan Ananda suka bermain HP mamahnya, seperti itu. Jadi kita sebagai menggunakan segitiga restitusi yang tadi telah kita, yang pertama itu menstabilkan identitas, terus kita melakukan tindakan apa yang Ojan lakukan jika Ojan tidak terlambat lagi. Kemudian Ojan mengatakan saya tidak akan bermain HP mama lagi, karena jika dia akan bermain HP mamahnya tidurnya kemalaman. Dan kita menanyakan yang bagus tidur malam untuk anak seusia Ojan itu jam berapa, dan dia pun telah mengetahuinya bahwa tidur dari jam 9 malam setelah dia belajar apa yang dia kerjakan di rumah. Terus kemudian jam 9 dia mengatakan dia harus tidur supaya dia bangun pagi-pagi tidak terlambat datang ke sekolahnya. Dan kemudian Ananda Ojan mengakui kesalahannya dia sendiri. Dia mengakuinya dan dia ingin memperbaikinya. Dan yang ketiga, kita meyakini ke kelas meyakini kesepakatan kelas yang telah dibuat, dan Ananda Ojan mengatakan bahwa keyakinan yang telah kita buat yaitu tidak datang terlambat. Nah, seperti itu kan kita masuk jam 7.30 seperti itu. Jadi Ananda Ojan untuk supaya tidak bangun kesiangan, dia tidak tidur malam dan juga berhenti bermain HP mamanya. Boleh bermain HP, tapi di saat tidak hari-hari belajar atau hari-hari sekolah, karena itu mempengaruhi rutinitas rutinitas Ananda Ojan dalam kesehariannya, sehingga dia datang terlambat. Jika dia terus sering datang terlambat, nanti dia akan tertinggal kepada teman-temannya, seperti itu. Itu contoh segitiga restitusi yang Ojan datang terlambat. Jadi kita tidak menyalahkan anak itu, kenapa kamu datang terlambat, seperti itu. Jangan datang terlambat lagi, tidak seperti itu. Tapi ketika kita melakukan segitiga restitusi dengan satu, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua kita melakukan tindakan, yang ketiga kita melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah kita buat itu seperti apa bersama anak-anak murid kita. Jadi seperti itu. Jadi jika kita nanti memang anak itu datang terlambat, jangan kita salahkan, tapi kita ajak ngobrol apa yang telah dia lakukan,
bagaimana cara dia memperbaikinya. Next. Nah, di sini referensi saya, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang membiasakan setiap warganya, khususnya murid, untuk melakukan budaya atau kebiasaan positif. Sebiologanya sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidik yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan budaya positif. Budaya yang akan kuat dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara kontinu terus-menerus dengan sadar oleh setiap warga sekolah. Nah, untuk itu pembiasaan positif merupakan kebiasaan yang secara berkesinambungan, jadi dan sadar yang dilakukan oleh warga sekolah yang akan kuat, sehingga semua pihak terlibat dalam pembiasaan positif yang akhirnya akan menjadi budaya sekolah. Nah, budaya yang dipegang oleh seluruh warga sekolah akan menjadi kekhasan dari sekolah itu tersebut. Jadi kalau di TK Dharma Wanita saya lagi memudayakan 5S, yaitu dengan senyum, salam, sopan, dan santun. Dan itu dilakukan dari diri kita sendiri, dari guru kita sendiri, baru kita nanti menularkan kepada rekan sekolah, kemudian kepada anak-anak. Itu juga saya melakukan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk menggalakkan 5S tersebut, kemudian bekerja sama berkolaborasi dengan teman sejawat yang satu kelas, satu sekolahan, lalu kemudian kita kerjasama juga dengan wali murid agar terciptanya 5S tersebut. Jadi ketika anak berangkat datang ke sekolah, kita di sekolah sudah berbaris guru untuk menyambut kedatangan anak dengan tadi kita senyum dulu. Dengan senyum kan anak merasa, oh iya, ibu guru saya merasa senang saya datang ke sekolahan. Jadi dia datang ke sekolah dengan merasa senang dan anak itu merasa bahagia. Kemudian kita ucapkan salam. Nah, ada anak-anak yang memang karakternya yang cuek, ada anak-anak yang memang nurut, dan ada anak-anak juga yang merasa nggak perlu salaman. Ada anak-anak itu karena beberapa faktor, bisa itu dari dirinya sendiri, bisa dari orang tua, bisa dari lingkungan sekitar rumahnya. Nah, untuk itu maka kita budayakan 5S ini di sekolah dan diterapkan di rumah juga, kolaborasi dengan orang tua. Salam itu penting banget, karena dengan mengucapkan salam kepada sesama muslim kita mendapatkan satu pahala. Tapi kebanyakan ketika guru mengucapkan salam, anak tidak menjawab assalamualaikum, anak guru, anaknya cuma cengir-cengir aja. Nah, ya kan, kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini yang harus kita tanamkan dari diri anak agar tumbuh karakter yang lebih baik. Nah, di pagi hari kita memberikan senyum salam agar anak itu ketika dia datang ke sekolah melihat gurunya mukanya tidak cemberut, gurunya muka wajahnya itu merasa bahagia, maka anak pun akan merasa bahagia, anak pun akan datang ke sekolah merasa senang bahwa sekolahan merupakan rumah kedua bagi mereka. Jadi mereka merasa nyaman di sekolahan, aman di sekolahan, terlindungi, diberikan kasih sayang tadi, tidak diberikan hukuman atau penghargaan yang dapat merusak hubungan antar anak. Nah, di sini kemudian ada 5S-nya sapa. Jadi setelah kita memberikan salam, kita sapa. Apa kabar anak pribadi?
Nah, itu kita sapa dulu dengan kata-kata yang bahasa yang baik, yang sopan, yang santun, sehingga anak merasa disayangi, dihormati, dan dihargai oleh gurunya ketika datang ke sekolah. Begitu juga ketika anak pulang dari sekolah, jangan lupa kita juga memberikan senyum, memberikan sapanya, salamnya dengan kata-kata yang halus, yang sopan dan lembut. Jangan membuat anak itu merasa, wah di sekolahan gitu-gitu aja, aku sudah lelah belajar gitu-gitu aja. Anak merasa terbebani di sekolah, anak tidak merasa senang, anak tidak merasa bahwa di sekolah itu merupakan tempat mereka bermain, tempat mereka bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi saya bersama kepala sekolah dan rekan-rekan sekalian membudayakan 5S di pagi hari dan di pulang setelah anak pulang sekolah. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan di sekolah yang akhirnya akan mewujudkan merdeka belajar, karakter dan profil pelajar Pancasila. Dan itu sebenarnya profil pelajar Pancasila kalau di satuan kita sebenarnya sudah ada karakter-karakter yang memang ada di 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Itu sudah ada, kita sudah melakukannya, cuma mungkin kata-katanya baru kita dengar sekarang. Tapi kalau kita dalam seharian kita memang kita sudah melakukannya, seperti anak bekerja sama, bergotong royong, dan mandiri, benar kritis, terus itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkarakter mulia. Itu sudah kita lakukan. Karakter itu sudah kita tumbuhkan di dalam diri anak dengan kebiasaan setiap hari, kebiasaan yang baik. Misalnya anak berdoa, itu sudah masuk salah satu profil Pancasila yang mengarah nilai-nilai Pancasila. Kemudian karakter mulia, biasa anak membuang sampah pada tempatnya, bergotong royong, misalnya anak-anak bergotong royong membersihkan kelasnya. Jadi kita membiasakan menanamkan disiplin budaya ini dari sejak dini. Jadi kita melakukannya juga bukan karena paksaan atau dorongan, tapi karena anak-anak tersebut memang menyadari itu pentingnya menumbuhkan rasa karakter atau budaya positif yang baik, disiplin yang baik untuk anak tersebut, sehingga anak tersebut merasa di sekolah itu mereka merasa senang dan bahagia, dan mereka bertumbuh kembangnya dengan baik ke arah yang lebih baik. Nah, seperti itu yang dapat saya sampaikan di TK Dharma Wanita Persatuan Presewu. Cukup sekian yang dapat saya implementasikan tentang budaya positif kepada teman-teman guru di TK Dharma. Untuk yang sesi selanjutnya saya akan membuka pertanyaan, 1 termin 2 pertanyaan kepada teman yang ingin bertanya, belum memahami apa yang disampaikan atau ada pertanyaan lain mengenai budaya positif, kami persilakan. Iya, Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Aisyah, masalah yang di Bu Aisyah sampaikan materi itu, saya ingin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan positif dalam
budaya positif dalam kelas untuk anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Lutfi, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Pertanyaannya tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif di kelas kita. Nah, ini pentingnya kita ada tadi membuat keyakinan kelas yang biasa kita lakukan, itu adalah aturan-aturan kelas. Keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati sehingga nantinya itu dapat menumbuh kembangkan budaya positif dan karakter yang ada pada anak tersebut. Misalnya dengan kebiasaan yang tadi kita lakukan, kemudian kita bersama dengan warga sekolah itu membuat sebuah aturan atau keyakinan kelas, sehingga apa yang telah kita buat dan kita telah sepakati dapat dijalankan secara sadar kepada anak itu. Jadi budaya positif yang kita lakukan yang utama di dalam kelas itu seperti contohnya, misalnya menaruh peralatan atau perlengkapan yang telah digunakan ke tempat semula. Jadi misalnya itu sudah kita buat kesepakatannya, jadi anak-anak dapat melakukannya seperti apa yang telah kita lakukan. Kemudian contohnya juga membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak sudah sudah menyadari dan anak juga sudah menyepakati kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya, sehingga budaya positif yang telah misalnya sudah ada, nanti kita tinggal perkuat dengan keyakinan kelas yang ada yang telah kita sepakati dengan guru kelas dan warga sekolah. Nah, terutama di kelas kita sendiri ya Bu ya. Jadi Ibu buat dulu kesepakatan dan keyakinan kelasnya, kemudian baru nanti kita kita pajang di dalam kelas supaya anak itu melihat anak tersebut terbiasa dan menyadari, sehingga akan berubah nanti jadi lebih baik. Memang itu butuh proses dan waktu, tidak senantiasa langsung berubah seperti itu, tapi memang membutuhkan waktu dan kerja keras kita. Tapi insya Allah kalau misalnya kita berkesinambungan, berkelanjutan, selalu menstimulus, merespon, memberikan motivasi kepada anak, insya Allah anak tersebut dapat melakukan yang terbaik, berubah menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Bu Ana, paham? Sudah paham? Iya. Ada lagi? Silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Oviani, salah satu guru TK dan Wanita Persatuan Bersatu. Di sini saya akan bertanya mengenai segitiga restitusi. Kan itu ada 3 tahapan. Yang pertama mengidentifikasi, kemudian menstabilkan dan memberikan keyakinan. Nah, dari ketiga itu bagaimana? Misalnya kita sudah mengidentifikasi anak itu, tapi di kemudian hari anak itu masih saja melakukan tindakan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Opi atas pertanyaannya. Ya, itu tadi segitiga restitusi yang ditanyakan oleh Bu Opi. Contohnya seperti wajan tadi. Misalnya begini,
dia datang terlambat. Nah, kemudian kita sudah melakukan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tersebut. Namun di kemudian hari dia melakukan yang sama, misalnya dia terlambat lagi. Nah, kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Nah, yaitu tadi kita memantau setiap apa yang dilakukan anak tersebut. Jadi kita memberi tetap kita proses, maksudnya tidak menyalahkan kenapa dia terlambat, tapi tetap kita rangkul dia, kita beri pendekatan, kita tanyakan dengan 3 itu tersebut kenapa dia bisa seperti itu, dan kita berikan motivasi, kita kolaborasi juga dengan orang tuanya kenapa anak tersebut bisa terlambat, apa yang terjadi pada anak itu. Nah, kita juga memantau dia beberapa waktu, nggak langsung ketika kita melakukan segitiga restitusi tiba-tiba telah selesai. Jadi seperti itu tidak, kita ada refleksinya, ada tindak lanjutnya di kemudian hari. Kita pantau, kita lihat terus kemudian juga ketika anak itu melakukan kesalahan lagi, kita panggil, kita juga berbicara dengan kedua orang tuanya, kita konsultasi kepada kedua orang tuanya, kita bicarakan dengan dengan baik-baik sama orang tuanya mengapa anak tersebut terjadi lagi seperti itu Bu ya. Karena kita kan di tahap fondasi di TK PAUD itu ya kita harus kerjasama dengan dengan kolaborasi dengan orang tua, karena itu kita sebagai guru di sekolahan memberikan kebiasaan ilmu untuk anak itu beberapa jam, tapi kebanyakan adalah keluarga yang lebih utama, karena pendidikan yang utama itu adalah di keluarga. Jadi keluarga yang lebih penting dapat menanamkan kebiasaan, namun tidak menjadi di luar tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita juga untuk membuat anak itu lebih baik lagi perilaku disiplinnya, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana? Ada yang lain? Cukup? Ya. Terima kasih untuk hari ini. Sosialisasi implementasi budaya positif dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum